pas berangkat dari rumah kayak ada yang ngikutin. Itu tuh kira-kira yang ada nih lihat tuh mukanya seperti apa sih kalau sosok makhluk tersebut? Ya hitam gosong. Oh, hitam gosong. Hitam gosong. Wow, ngeri juga ya. Kayak orang habis korban kebakaran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan subscriber tim Jelajah Misi semuanya. Jumpa lagi bersama kami ya di sini untuk mengisi acara podcast khususnya dan untuk menghibur teman-teman semua yang ada di rumah. Dan mudah-mudahan apapun video yang kami suguhkan khususnya dari tim Jelajah Mistis kesannya semua untuk menghibur ya, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi menambah wawasan ataupun setidaknya pengalaman buat teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman gini ya, berhubung posisi sekarang di luar hujan, nah dan alhamdulillah kita mungkin akan melanjutkan part kedua khususnya dari acara podcast yang kemarin. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak ya khususnya buat Adani yang telah istilahnya menyempatkan waktu ya. Sebenarnya ada acara juga sih Adani ya. Ada acara di luar, dan berhubung saya yang maksa gitu Adani, nih kasihan juga nih buat teman-teman yang di rumah masa videonya terpotong gitu. Jadi alhamdulillah ya Adani ya, saya mungkin mewakili teman-teman Jelajah Mistis yang di belakang mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan tenaganya juga nih Adani untuk datang hadir ke sini juga ya. Terus saya juga teman-teman mungkin sedikit tambahan ya. Buat teman-teman khususnya wilayah masih Kawali ataupun Lumbung, boleh Panjalu, Ciamis dan sekitarnya. Buat teman-teman yang mempunyai pengalaman pribadi khususnya di bidang-bidang ya, kami kan kontennya di sini mungkin agak sedikit horor ya, nggak tahu sih. Yaitu semua orang punya penilaian. Boleh daftarin diri Anda ada WhatsApp nanti Ayan mungkin ya di deskripsi juga, nanti daftarin. Terus jangan lupa juga follow IG kami dan bantu share sebanyak mungkin ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira dan ini kita akan melanjutkan cerita yang mana kemarin kita terpotong ya. Kita terpotong dan sekarang nih kita lagi santai-santai juga berhubung di luar hujan tuh masih gerimis. Ternyata sih kita ada acara untuk berangkat ke luar daerah ya, tapi bukan kota ya, tapi luar daerah. Nah jadi berhubung hujan, jadi kita lah untuk menyempatkan khususnya bikin podcast lagi ya, karena kemarin ya sudah tadi saya bilang terpotong. Ya, boleh dan diceritain part keduanya kemarin tuh seperti apa? Kemarin terakhir kita ngobrol tuh kalau nggak salah di rumah ada sedikit ganjalan ya. Ya maksudnya ada gangguan juga ya. Ada gangguan juga. Nah, boleh diceritain ke teman-teman biar teman-teman juga tahu. Terus nih buat pengalaman teman-teman lah ataupun khususnya pribadi Adani juga. Boleh diceritain ya. Oke, siap. Kita tunggu cerita Adani teman-teman ya. Kan waktu itu pas pulang dari lokasi ya. Pulang ya benar-benar. Pulang dari lokasi. Kebetulan hari Sabtu langsung pulang ke rumah, itu kan masih agak di otak gitu, masih terhalusinasi. Ya, terhalusinasi, terpikir. Makanya mungkin dari pikiran tersebut mengundang lah yang dulu ikut gitu. Oh iya benar. Itu bisa jadi ya? Iya bisa jadi teman-teman ya. Terus dari itu kan di rumah emang sendiri gitu kan. Oh di rumah sendiri. Kalau keluarga ayah, ibu? Beda rumah. Beda rumah. Oh jadi udah misah lah gitu. Nah, udah misah. Alhamdulillah bener sip, itu mantap ya, jagoan itu laki-laki nih buat cewek-cewek. Udah punya rumah sendiri dia. Udah mapan lah istilahnya, alhamdulillah ya. Amin. Mudah-mudahan. Lanjut ada nih cerita. Entah, pas di rumah kan sendiri, posisi itu masih pagi masih pagi. Pagi-pagi berarti? Jam 8-an. Jam 8-an kan masih merenung, terpikir dari sisa-sisa yang kemarin semalam. Masih terpikir dan sambil santai-santai kayak di kursi ya kan. Duduk-duduk lah. Duduk-duduk. Lagi PW lah kalau bahasa kita ya. Lagi PW. Duduk-duduk itu langsung ada kedengeran kayak piring pecah. Pagi-pagi. Jam 8. Pagi-pagi jam 8?
Tapi pas dicek gimana? Ada? Pas dicek itu nggak ada, itu semua tertata rapi. Berarti pecahan belingnya pun nggak ada? Nggak ada, suara doang. Breng gitu? Wow. Suara doang kayak piring jatuh ke lantai kan. Jadi ada nih mungkin respon ya, respect barangkali apa namanya? Ada kucing atau tikus lah gitu ya. Tikus, dan ternyata pas ada nih cek nggak kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dari dapur. Serem juga ya. Terus habis itu kan masih mungkin tetangga kali ya kan ya. Saya positif terus. Habis itu udah tidur kalau nggak saya. Oh berarti ada nih berusaha untuk mengabaikan lah. Iya, mengabaikan supaya tidak tertanam terus-terusan di sugesti. Iya, soalnya kan semalam juga itu aduh trauma trauma gitu kan. Iyalah pasti. Pastilah. Ya, nah terus tidur kan bangun agak sorean jam 3. Jam 3 kan ada acara lagi. Emang ada acara lagi sama teman-teman. Keluar lah. Ada acara keluar. Jam 7 berangkat kan dari rumah. Pas berangkat itu pertama kan ada kayak gimana ya, kayak sekelebatan hitam lewat ke depan muka. Ke depan muka? Iya, ke depan muka. Itu posisi di luar rumah atau di... Nggak, masih di dalam mau berangkat. Mau posisi pemberangkatan berarti ya? Mau berangkat. Kayak sekelebat hitam di depan mata? Iya, sekelebat hitam kayak orang jalan. Oh gitu? Cuman cepet. Oh cuman cepet? Oh iya benar. Sekelebatan kan. Mungkin kata saya agak meragukan gitu kan. Mau berangkat ya agak meragukan. Oh jadi udah feelingnya udah nggak bener? Iya, udah ada firasat aduh kurang kayaknya. Dan juga ya kan cuman maksain kan. Langsung jalan di jalan kan masih kayak mikirin yang tadi itu apa gitu yang lewat kan. Jadi malah yang tadinya ada nih posisinya membuang semuanya gitu. Halusinasi itu dan ternyata pas ada sekelebatan yang hitam itu muncul lagi, tertanam lagi di memori lagi ya kan, jadi terganggu lagi itu perjalanan gitu. Iyalah. Nah pas perjalanan dari luar kan emang ke lokasinya itu juga agak ke pelosok juga kan. Jam berapa itu berangkatnya ada nih? Berangkat jam 7-an. Jam 7 malam berarti? Berarti ke malam minggu ya? Iya, malam minggu. Jam 7 malam. Emang daerahnya agak ke pelosok ya kan. Kalau di pelosok itu kan emang jarang rumah-rumah. Nah dari sana itu saya pas berangkat dari rumah kayak ada yang ngikutin. Masih ada yang gitu. Kayak di belakang itu kayak ada yang liatin terus. Oh mengawasi berarti lebih ke mengawasi ya? Lebih ke mengawasi. Iya, cuman ya berusaha ditahan itu kan. Kalau orang tua bilang kalau ada yang ngerasa aneh itu jangan dilihat ke belakang. Dilihat ke belakang ya. Kalau di saya kan. Pas lewat lokasi emang agak serem. Lokasi itu kan emang udah malam, lumayan malam, nggak ada orang gitu kan. Emang berangkatnya sendiri ada nih waktu? Sendiri. Oh berarti ada nih mau nyamperin teman-teman yang udah standby di lokasi berarti. Ada nih sendirian dari rumah? Saya sendiri. Itu padahal masih siang ya? Lumayan masih siang, jam 7-an. Kalau jam 7? 7:30-an. Masih rame berarti ya? Kalau jam 7 masih rame. Lanjut. Cuman keadaan lagi sepi. Tiba-tiba itu kan ada yang hitam tadi. Cuman masih diem. Diem? Saya lewat, liatin terus. Wah, mengawasi lagi, masih mengawasi lagi. Saya pikirnya kan orang. Saya lihat gini. Kan di pinggir jalan atau memang di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. Pas saya jalan kayak kira orang. Saya liatin kan. Ngeliat balik. Cuman yang keluar mukanya doang. Itu tah. Nah, ini buat pengalaman teman-teman ya. Itu tuh kira-kira yang ada nih lihat tuh mukanya seperti apa sih? Kalau sosok-sosok makhluk tersebut? Ya hitam gosong. Oh, hitam gosong. Hitam gosong. Wow, ngeri juga ya. Kayak orang habis korban kebakaran lah. Berarti gosong semuanya. Gosong, makanya badannya hitam semua, mukanya itu gosong. Itu berbentuknya sih kayak apa ada nih kira-kira? Maksudnya apakah memang kayak di film-film tuh jubah atau misalkan memang itu sosok? Sorry ya, saya ini bukan porno, maksudnya agak vulgar lah dalam arti kata celananya robek atau bajunya. Enggak, itu
kayak bayangan hitam. Oh, masih bayangan hitam. Iya, cuman gimana ya? Hitam semua badannya. Oh, cuman mukanya kelihatan. Mukanya agak kelihatan iya, lah, samar-samar lah. Samar-samar. Terus mukanya kelihatan samar-samar. Kan dia kan saya gini kan. nengok. Pas nengok gini kan si dianya juga nengok pas lewat tuh. Gini. Sambil ngeliatin ada nih? Iya. Wow. Sambil liatin gitu. Kan saya juga kirain orang gitu. Karena kan di sana emang ya agak dekat lah ke pendudukan. Oh, barangkali ada orang yang lewat. Berarti seperti ini ada nih, apa ya, kasus yang kemarin ada nih ya? Iya. Waktu yang pertama itu kan ya? Yang ibu-ibu. Yang ibu-ibu itu ya? Benar. Saya masih positif, kirain orang pas nengok gitu, wah mukanya. Langsung merinding gitu kan, emang sudah tersugesti dari rumah. Iya, udah tersugesti ya. Berarti feeling emang benar. Aduh, ngikutin. Gak bakal benar kata saya ini, aduh. Saya tetap terus dari saya emang teruslah beraniin gitu. Emang agak lumayan dekat lagi lah ke rumah. Masih berusaha dikuatkan untuk membuang sugesti. Iya, masih terus, pokoknya terus. Nah mungkin bodo amat lah. Bodo amat terserah. Gue juga gak ganggu gitu. betul. Kita masing-masing lah. Iya, masing-masing. Lewat terus jalan dari sana kan masih tetap itu kayak ada yang ngawasin, cuman dari jauh. Oh, jadi pas ada nih bawa motor tuh? Iya, kayak bawa motor seakan-akan ada yang merasakan ada yang tetap masih mengawasi. Iya, mengawasi, ngikutin kayak orang jalan gitu kan. Kalau diikutin kan suka ada feeling. Iyalah, mungkin sedikitnya ada pengalaman juga buat teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan kita jalan ke salah satu tempat yang mana itu bisa disebutkan angker. Nah, biasanya kan kita suka tengok belakang, tengok kanan, tengok kiri tuh kan, suka kita. Iya, itu sebenarnya bukan pengalaman, tapi itu kayaknya dari teman-teman sahabat subscriber Jelajah Misi juga kayaknya pernah deh. Pasti. Bahkan saya juga dulu sempat kayak gitu sih dari kalau misalkan lewat apa namanya ke lokasi-lokasi yang memang keun lah, takut lah, ngeri gitu kan. Kayak ada yang liatin dari belakang, gini takut. Padahal nggak ada apa-apa ya. Iya, padahal nggak apa-apa. Betul. Boleh lanjut lagi ada nih. Nah, terus pas dari itu kan kayak ada yang liatin terus, itu kan saya juga risih. Pas saya risih kan saya coba beraniin gitu kan. Berhenti dulu, saya baca-baca doa dulu. Saya samperin lagi jalan kaki ke belakang. Dalam posisi ya gimana kalau mau tarung-tarung gitu. Oh, berarti ada nih posisinya tuh pas sesudahnya melihat salah satu sosok yang hitam itu, ternyata ada nih berhenti dulu di jalan untuk karena berdoa lah. Berdoa karena itu juga saya sudah enak sebenarnya. Oh, udah gemes lah. Gemes apa itu. Sih sebenarnya di belakangnya ngikutin iya, gitu kan? apa sih maunya apa sih? Jadi saya turun dulu, saya lihat-lihat ke belakang. Pasti belakang itu nggak ada angin, nggak ada hujan kan, itu kan malam minggu ya, alhamdulillah cerah. Kalau untuk generasi muda cerah apa namanya, kalau bahasa intelek, bukan intelek tapi bahasa gayanya tuh memungkinkan cuacanya memungkinkan untuk OTW itu. Ya gini, kalau jiwa-jiwa muda gini ya teman-teman, kebetulan saya udah tua sih. Lanjut lagi. Nah, saya kan samperin itu kan ya. Saya liatin terus kan. Emang ada satu motor yang lewat, katanya lagi ngapain. Tapi sempat tanya yang lewat motor itu sempat tanya kan? Iya, sempat berhenti dulu lagi ngapain. Malam-malam itu di tempat gini sendirian, mana gelap. Enggak, ini lagi itu aja, kata saya lagi cari-cari ada yang jatuh. Gitu. Alasannya gitu? Alasannya gitu. Padahal ada nih. Padahal gemes itu, aduh. Pokoknya. Sambil coba lihat-lihat, dan nggak lama itu ada kayak gimana ya, orang yang nginjak rumput gitu loh. Keser. Oh, berarti kayak jalan. Posisinya berarti itu posisi di tengah hutan juga ya? Iya, lumayan sih. Nggak jauh amat kalau ke perkampungan warga. Oh, nggak jauh ya? Iya, nggak lumayan jauh. Oh iya betul. Ngeri juga ya pengalamannya. Alhamdulillah. Serem. Ini gimana nih teman-teman kalau misalkan dapat pengalaman seperti itu? Karena kan gini, orang yang emang sudah tertekan ya pasti muncul rasa berani. Iya, betul itu. Sip, saya setuju. Makanya saya
buat balik lagi gitu jalan kaki sendirian. Ternyata ya ada Memberaniin bener. karena emang udah emosi juga. Kok salahnya di mana gitu, kok diikutin terus. Posisi emang ya gak tahu kan, gak paham lah, baru paham sedikit sama yang kayak gitu, cuman maksain doang. Pas lihat ada jalan kayak orang jalan terus keser-keser ranting, ada ranting itu mau nimpa banget tuh. Posisi saya di sini, nah rantingnya tuh di sini. Oh jadi kayak si rantingnya itu mau jatuh menimpa ke Adani? Iya, peletak mereka bawah kan. Tapi gede rantingnya? Lumayan sih lah, kalau kena kepala bocok lah, darah lah. Jadi yang tadinya kita mau main-main ya sama teman-teman ketinggang ranting, ketimpa ranting. Gak jadi harus. Gak jadi. Untung alhamdulillah ya masih diselamatkan ya. Iya masih diselamatkan lah. Dan dari sana ya saya juga udah mulai panik. Sendirian lagi. Iya mana sendirian kan, kondisinya gak ada yang lewat. Langsung ya gimana, ambil jurus kaki 1000. Iya. Gak gimana coba, sekarang emang udah ngedenger kayak langkah orang, kayu jatuh pinggir secara tiba-tiba, gak ada angin itu. Makanya saya langsung gak bener. Langsung ambil jurus kaki 1000, kabur berarti? Kabur ya. Sudahnya kabur? Langsung lanjut ke tongkrongan. Sempet cerita juga ke teman-teman? Enggak. Itu pengalaman pribadi itu. Karena kan kalau mau cerita, ini orang-orang dulu gak boleh diceritain kalau belum keluar dari daerah sana. Oh iya. Gitu. Jadi ada mitosnya? Iya, kalau mitos ke saya ada yang seperti gitu. Sebentar, nih saya sedikit mengupas cerita Adani ya. Jadi misalkan gini Adani, saya beranjak ke salah satu kampung. Nah saya tuh misalkan diganggu ataupun misalkan ya ada kena eksistensi dari keberadaan makhluk-makhluk yang memang berada di sana kan. Jadi itu jangan diceritain dulu ke teman-teman. Kalau kata orang tua saya. Itu kenapa tuh efeknya ke kita kalau misalkan kita main terus tiba-tiba bicara sama temen-temen, saya ketemu sama ini, efeknya kenapa? Nah, efeknya kata orang dulu kan takutnya diganggu lagi. Oh gitu ya? Iya. Wow. Takut diganggu, serem balik. Karena si posisi makhluk itu tahu kita lihat. Jadi pura-pura harus, meskipun lihat ya pura-pura, udah biar saya doang yang lihat itu. Iya. Jadi ke teman-teman nggak ngasih tahu? Nggak. Iya benar-benar. Ya bisa jadi sih, ya karena makhluk-makhluk seperti itu pun kan dikasih kewenangan ya. Iya, kewenangan untuk melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Iya, sama makhluk kayak gitu juga kan nggak dikasih melihat, cuman nggak dikasih mendengar. Oh gitu. Ya, kalau misalkan korek hilang, setan yang ngambil, ngamuk. Betul. Iya, itu masuk logika juga. Betul. Saya setuju dengan Adani ya. Terus apa yang Adani lakukan tuh waktu pas ini kenapa sih? Ada pemikiran nggak selintas untuk istilahnya, ini kenapa sih kok saya diganggu terus sama yang seperti itu? Sempat ada. Sempat mikir. Pernah bertanya ke orang atau istilahnya, maaf ya, orang-orang yang memang berpengalaman di bidang seperti itu? Enggak, kalau saya sifatnya mending mendem sendiri, mending gitu? Dipelajari sendiri. Oh betul, saya setuju juga. Ya saya cari salahnya di mana gitu kan. Barangkali ada yang keganggu atau ya, barangkali ada yang keganggu, barangkali ucapan saya di tempat tersebut gak enak gitu, di tempat sebelumnya. Tapi yang anehnya mungkin saya balik cerita ya teman-teman, itu masalah piringnya. Jadi itu sama sekali nggak ada bekas ataupun nggak ada bekas, cuman suara doang. Cuma suara doang. Karena pas dari pulang itu kan kayak apa ya, sensitif gitu. Penglihatan, pendengaran itu jadi sensitif pas udah ketemu yang sebelumnya. Di part yang satu ya waktu itu cerita ya teman-teman, untuk yang belum nonton di part satunya boleh tuh, karena kemarin ada nih sempat cerita di part 1 ya kalau untuk masalah yang itu ada nih ya. Ya biar gak salah paham. Biar gak salah paham juga ya, makanya apapun sorry ya sedikit mungkin ada nih saya potong ya. Apapun video yang kami suguhkan khususnya dari Jelajah Mistis, buat teman-teman jangan sesekali menelan secara mentah-mentah gitu. Jadi apapun itu bukan resikonya, tapi
kita harus cari titik temunya nih, di mana nih A misalkan masalahnya kok konten ini mah gini, kok konten gini mah ini, karena berhubung kita seakan-akan wah ini mah pokoknya salah, ini mah tetap bener. Sebenarnya sih itu hak Anda juga ya, hak, karena setiap orang beda pandangan, pasti beda pemikiran juga. Sama beda cerita jalan hidup. Nah tuh kan betul. Nah makanya mungkin sekali lagi saya mengingatkan, apapun video yang kami suguhkan khususnya dari Jelajah Misi, jangan sesekali menelan secara mentah-mentah. Mungkin kami di sini memang sedikitnya mungkin untuk menghibur teman-teman semua, untuk menambah wawasan kan buat teman-teman yang ada di rumah, dan buat teman-teman juga nih, sekali lagi tadi bagi yang ingin berbagi cerita, terus misalkan ini gimana sih Jelajah Mistis bener ya, misalkan sering ke vlog hutan, boleh, kami di sini terbuka 24 jam. Kalau misalkan posisi saya kan nggak nentu ya, maksud nggak nentu tuh nggak stay di lokasi, karena saya ada bukan keperluan tapi mengembangkan bakatku butuh, kalau bahasa Sundanya nanti ada Aana atau Aian, Ade juga di sini. Nah kembali lagi ke Adani, setelahnya itu loh, kira-kira nih apa ya pendapat Adani sendiri nih buat teman-teman, pengalamannya kira-kira maksudnya apa ya, saran dan masukannya tuh, kembali lagi ke saran dan masukannya supaya kita terhindar dari sugesti seperti itu. Caranya dong percaya diri. Intinya percaya diri. Intinya percaya Betul. diri. Karena sekuat apapun pegangan seorang, Iya, betul. kalau gak pede nol. Sip, saya setuju. Betul ya? Iya, karena kebanyakan sugesti itu lebih mencelakai ya? Iya. Lebih mencelakai. Gini Iya. aja, kayak intinya kayak kan sekarang maaf ya, banyak di sosial media yang kayak menjual ilmu lah, menjual pendamping seperti itu ya. Oh, kayak hodam. Iya, kayak hodam. Nah, maaf juga nih, bisa jadi itu kan orang tersebut yang menjual itu cuma sugesti doang, karena yang menguatkan seseorang itu dari sugestinya. Bisa jadi. Misalkan. Jadi intinya sugesti itu bisa menimbulkan hal negatif ataupun positif ya? Iya. Boleh jelasnya seperti itu mungkin? Iya, jadi misalkan si orang tersebut, sang pembeli ini gimana ya? Kalau anak muda kan pengen Instan. iya, Ya. pengen ke cewek lah. Misalkan, ini mungkin sedikit contoh ya. Iya, misalkan pengen ke cewek. Nah, nemu yang beli ini. Ya karena wallahu alam ya. Yang beli ini kan ngasih gini cara seperti ini, harus sholat seperti ini, baca ini. Oh, intinya ada tirakat tertentu lah. Iya, tirakat tertentu. Padahal si yang ngasihnya itu cuman sugesti doang. Dan karena si sugesti itu, orang itu tersebut jadi pede. Bisa jadi. Makanya jadi banyak. Betul. Bisa jadi seperti itu. Saya setuju itu. Karena banyak juga ya generasi, saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya buat teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi banyak sekali mungkin ya di kalangan kayak anak-anak muda, kalau misalkan putus cewek, gimana ya kalau saya pribadi sih, ini mungkin, ini soalnya gini ya, ada nih ya, saya juga sering ini dengar kayak kemarin kasus di Cirahong. Katanya ada salah seorang laki-laki, ya itu cerita dari rakyat kayak gitu. Bukan rakyat tapi emang kenyataan itu, kenyataan. Jadi ada salah satu laki-laki yang mana laki-laki tersebut mungkin mempunyai pendamping. Maksudnya bukan hodam tapi ini perempuan lah. Kabogoh kalau maksudnya pacar ya. Alhasil dari katanya pacarnya diputusin. Itu bunuh diri ya. Iya. Wow, itu sangat ngeri ya. Makanya hati-hati juga tuh kalau untuk masalah beli-beli hal-hal seperti itu, karena ya tidak semua orang dikategorikan mungkin bisa disebut ikhlas ya, atau bukan ikhlas tapi lebih ke bener nggak sih orang ini tuh ngasih pendamping gitu. Tapi sebenarnya ngapain kita harus dapat pendamping? Yang penting pede. Yang penting pede ini, yakin ke diri kita pede. Ya. Mau dapetin Angelina Jolie juga, kalau yakin berusaha. Insya Allah. Tapi kayaknya itu lebih ke lebih ke terlalu berlebihan. Kayaknya sih. Ya mudah-mudahan sih. Kan kalau pikirannya mau ke sana, kita juga harus diyakinin sama kerja keras. Jadi kerja keras biar dapat uang. Wah, mantap. Iya, karena sedikit pun kita
nggak dapat apa namanya, setidaknya lah yang namanya uang itu lebih diutamakan ya. Iya. Padahal ngapain kita nyari-nyari uang sampai mati, padahal kita nggak kebawa mati kan. Pemikat dari semua sisi adalah uang. Boleh. Jadi lanjut aja. Bisa juga. Boleh. Ya sorry kita malah ngelantur kesana kemari ya. Ada lagi emang cerita ada nih selepasnya itu? Ya selepasnya itu emang saya karena bukan takut ya, emang takut emang iya, cuman gimana ya, kayak udah bodo amat gitu. Ya udah bodo amat, ngebut saya naik motor ngebut, jalan rusak juga bodo amat. Jalan motor kayak gini bodo amat gitu. Tapi nggak ada yang ngeganggu lagi setelahnya pas kejadian ke-1 dan kedua kemarin. Ke-1 ya maksudnya ada. Masih ada lagi. Masih ada besoknya. Masih itu ada nih, sorry. Ih, ini ada trouble tuh, ada dinosaurus ya teman-teman masuk ke dalam. Brontosaurus masuk ya. Oh jadi masih ada lagi tambahan ceritanya? Iya masih ada lagi di kejadian esoknya, sama yang ya itu kayak gimana, paling wah lah, langsung dari sana itu emang langsung ngeberaniin. Oh gitu. Buat tanya-tanya, buat gitulah. Kenapa sih gitu. Tapi kemarin juga kita kan sempat berbincang ada nih ya. Katanya ada nih itu selepasnya putus sama perempuan tersebut, sorry ya, yang nggak bisa disebutkan namanya, sama si Cemewew ada nih. Katanya ada nih juga pernah ngalamin yang namanya disantet. Iya ada lah, itu ada cerita. Cuman emang udah jauh dari kejadian itu. Oh, lah. udah jauh dari kejadian ya, itu. lumayan lah. Ternyata Hadan ini banyak pengalaman juga ya sebenarnya. Harusnya sih durasinya panjang ya, nah berhubung posisi kita nih waktu terbatas juga, karena kasihan juga ada nih ada acara. Mungkin nanti kita lanjut lagi lah untuk ke part ketiga berarti ada nih. Iya insya Allah. Kalau ada nih santai, iya. Berarti nanti kita kabarin lagi khususnya jelajah mistis ya. Nah kesan dan kesannya ada nih untuk pengalaman ada nih bertemu dan apa namanya, bukan bertemu sih, diganggu berarti lah. Diganggu ya, diteror lah intinya. Diteror sama makhluk yang kayak gitu. Kalau kesannya sih ya emang gimana ya, emang manusiawi kan. Betul. Iya pasti takut gitu. Cuman ya gimana lagi, karena kaum kita itu lebih kuat daripada mereka kan. Makanya harus berani. Kalau pesannya itu ya tetap gitu. Kembali ke keyakinan keyakinan kita, kembali ke pede kita, jaga pikiran kita untuk ke hal-hal positif lah intinya. Betul. Jangan hal kecil disebut aduh ini perbuatan makhluk halus nih. Sedikit ada sedikit ada ya. Iya. Padahal itu bahaya juga ya sebenarnya. Iya bahaya juga ke kitanya juga bahaya. Misalkan kalau di motor ini kan ya, mikirnya ke sana pasti si pembawaan dirinya itu mau gas langsung, gas motor. Nantinya malah mencelakai kita juga ya. Iya, siapa tahu di depan ada jurang kan ya. Betul. Langsung masuk. Wah, makasih nih ada nih pengalaman bagi teman-teman ya, khususnya di sini yang di belakang layar ya. Tetap waspada dan hati-hati karena kita mungkin apapun kesibukan kita itu kita menanggung resiko ya. Iya. Apalagi kita kaula muda yang mana kalau bahasa kaula muda tuh lah gimana nanti, padahal kita harus berpikirnya nanti gimana ya. Betul. Oke, mungkin kita akan lanjut ke part ketiga insya Allah kalau ada nih santai ya, karena nih sebenarnya saya punya cerita juga sedikit bersama Adani. Kemarin kita udah berbincang-bincang, mungkin ini lanjut ke part 3 insya Allah. Kita akan lanjutkan. Dan selalu dukung terus Jelajah Misi Channel dimanapun Anda berada teman-teman. Bantu like, comment, subscribe juga dan share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan channel kami semakin berkembang di sini ya. Mudah-mudahan insya Allah. Tanpa dukungan teman-teman semua yang di rumah, kami mungkin di sini juga bukan siapa-siapa ya. Tapi alhamdulillah kita apa ada nih? Brontosaurus datang lagi. Brontosaurus datang lagi teman-teman. Ngeri. Gaang tuh teman-teman. Kalau di kita gaang namanya ya. Kemana? Udah gitu ya? Kabur ya? Lanjut berarti ada nih insya Allah nanti ke part ketiga ya teman-teman. Mudah-mudahan
apa namanya, teman-teman semua di dalam negeri maupun di luar negeri, mudah-mudahan banyak rezekinya, sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya infokan buat teman-teman yang mempunyai cerita-cerita horor, khususnya pengalaman pribadi, boleh nanti apa namanya follow IG kami ya di Jelajah Mistis Official, Ayan. Jelajah Mistis IG-nya, terus Facebook-nya juga udah ada ya? Facebook belum. Oh, Facebook belum. Berarti nanti ada WA di deskripsi, Ayan ya? Ya, nanti ada di deskripsi. Mungkin itu aja teman-teman. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.